Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai cinta dan kasih sayang. Mohon maaf, mohon izin semua seluruh para pemuda sepuh. Saya masih berada di lereng Gunung Semeru, tanggal 11 Juli 2024. Saya sharing sama Mas Slamet. Ini tentang apa nih, Mas? Yang apa ya? Sebelum bulan puasa ya, Mas? Iya. Itu ada Mbah apa namanya itu, Mbah Benu. Mbah Benu. Iya. Itu ya apapun dong itu kita bisa komunikasi dengan Allah. Itu Mbah Benu bilang Telepon jadi. telepon Allah. Itu gimana itu? Iya. Kalau saya benar, Mbah Benu telepon Allah itu benar. Cuman bukan pakai telepon ini enggak. Iya. Bahasanya aja beliau menyampaikan telepon Allah itu ya dengan hati beliau yang bersih, pikiran yang jernih, komunikasi dengan Allah gitu. Tapi bukan lewat telepon seperti ini, bukan. Tapi bahasanya beliau telepon Allah langsung. Benar. Siapapun bisa komunikasi dengan Allah. Namun ini ya. Syaratnya ke Allah itu satu, harus hatinya bersih, pikiran jernih, dan kenal Allah dulu. Sebelum kenal Allah harus kenal dirinya. Benar, jadi siapapun bisa komunikasi dengan Allah itu benar. Cuman komunikasi dengan Allah atau berdoa sama Allah itu jawabannya lewat alam dan lewat orang lain. Contoh, ya Allah saya mau duit, saya mau bayar utang, saya mau utangnya pengen lunas, ya Allah saya mau bayar motor, ya Allah saya mau bayar anak sekolah gitu. Itu jawabannya lewat alam, ada yang order, ada yang bayar utang. Nah itu, kita berdoanya sama Allah, tapi jawabannya lewat orang lain atau lewat alam. Nah, yang kedua, pertanyaan dan jawaban itu udah ada di dalam diri kita sendiri, lewat hati kita itu, gitu loh. Jadi pertanyaan dan jawaban itu adanya di dalam diri sendiri. Contoh nih, kita layak nggak masuk surga? Udah, kita saat ini seperti kita ini masuk surga itu layak belum? Kira-kira pasti masuk surga enggak? Enggak pasti, dosa kita masih banyak. Iya. Kita udah tahu di dalam hati kita ini berdosa. Kita ini langsung masuk surga enggak mungkin, karena dosa kita banyak kan. Tahu bahwa kita diri sendiri yang tahu, yang tidak bisa dibohongi hati kita ini, kita merasa dosa kita banyak. Gitu loh. Itu bahasanya. Ke Allah itu lewat ucapan, ya Allah, lewat ucapan, pakai pikiran, ya Allah, pakai hati, ya Allah, ya toh? Tambah satu lagi, pakai rasa, ya Allah, diam lah, ya Allah, ada rasa bahwa kita dilihat Allah, didengar Allah. Dan saya punya pengalaman lagi satu, saya itu mulai bulan Mei itu sering SMS ke Allah. Jadi saya mulai bulan Mei kemarin 2024 itu sering ke SMS ke Allah. Ceritanya BCA waktu itu saya sering kosong. Di waktu BCA saya kosong itu saya SMS. Ya nomornya ke nomor saya sendiri, tapi saya ya Allah, BCA saya kosong ya Allah. Hamba mohon ya Allah, Engkau menggerakkan hambamu untuk transfer lewat orang-orang baik atau orang yang model saya. Ya Allah, gerakkan ya Allah orang-orang boleh ke tempat saya. Saya SMS itu, saya tulis SMS itu. Tapi ke Nomor ke saya sendiri, nomornya ke nomor saya sendiri. Nah, kemudian gak lama kemudian, cering ada transferan. Berarti Allah itu bisa di SMS gitu, pakai tulisan tadi gitu. Berarti kalam ucap ini minta sama Allah, pikiran minta sama Allah, hati minta sama Allah, ditambah lagi tulisan, kalam tulis minta sama Allah, seperti nyuratin Allah gitu. Seperti nulis di buku kan ada, saya nyuratin Allah, ya Allah mohon maaf di buku ini. Walaupun ditaruh di mana aja, tapi surat kepada Gusti Allah, ya toh, namanya lewat tulisan itu menambah meyakinkan kita sebenarnya lewat tulisan, kalam tulis tadi. Aku mau nyuratin Allah lah, ternyata bisa juga jawabannya lewat alam ini. Lah bisa saya waktu sering kosong, ya Allah bisa saya kosong ya Allah, mohon diisi ya Allah, saya gitu. Gak lama kemudian cering ada orang transfer, sampai akhirnya semenjak saya SMS-an itu, alhamdulillah nggak pernah kosong bisa saya.
berarti bener ini. Anu, lewat pembuktian harus dibuktikan. Jadi ke Allah itu lewat lisan, lewat pikiran, lewat hati, lewat tulisan, lewat selusur raga, boleh-boleh saja. Nah buktinya itu yang nggak bisa dibantah. Ya terbukti kok. Bisikan ngono. Nah, jadi kita siapapun itu bisa komunikasi dengan Allah. Syaratnya harus kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Allah dulu. Syaratnya harus hatinya bersih, pikirannya jernih. Dan kita komunikasi dengan Allah itu nanti jawabannya lewat alam, lewat orang lain. Ya Allah pengen bakso, tiba-tiba ding bakso lewat. Ya Allah pengen duit, ya Allah mau bayar anak sekolah, ada yang order atau bayar utang. Itu lewat alam atau lewat orang lain. Betul kan? Seperti itu kan? Nah, maka dari itu teman saudara dimanapun berada, ngaji diri itu penting. Karena ngaji diri itu urutan setelah ngaji kitab. Kalau kita hanya ngaji kitab, kitabnya 100% benar, nah kita ngaji kitab baru dapat 1/4. Ngaji diri 1/4, ngaji alam 1/4, ngaji rasa 1/4. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi ternyata ngaji diri itu penting sekali karena apa? Praktek diri. Orang hebat seperti apapun, misalnya ada ahli kitab, kok nggak praktek ke dalam dirinya, ya berarti dia baru kata kitab, belum praktek dalam dirinya gitu. Yang kita mau itu yang kita praktekkan, antara ucapan sama hatinya sama. Orang yang ucapan sama hatinya sama, orang yang perbuatannya sama ucapannya sama. Ia berkata-kata sesuai dengan hatinya, perbuatannya sesuai dengan katanya. Itu baru top. Berarti yang dari mata turun ke hati itu salah, Mas? Ya benar juga, kan cinta. Cinta itu dilihat dulu, iya toh? Iya. Melihat dulu kan. Mana mungkin kita melihat cewek atau enggak tanpa melihat udah langsung di hati kan enggak mungkin. Melihat dulu, dirasakan di hati. Melihatlah dengan hatimu. Mendengarlah dengan hatimu. Melangkahlah dengan hatimu. Berbicara sesuai dengan hatimu. Berpikirlah sesuai dengan hatimu. Jadi libatkan pikiran, libatkan pakai hati, penglihatan pakai hati, semuanya pakai hati, semuanya dengan hati, pas dengan hati kan. Karena ukuran lain, orang lain ada di hati kita. Makanya hati itu segalanya. Hati adalah segalanya. Makanya sampai harus masuk esai nih supaya nanti lebih memperdalam ilmu hati. Insyaallah. Ya gitu ya. Oke, kita cukup season yang pertama, kita tutup dulu. Mungkin ya karena udah malam juga, udah pagi Mas Camet. Kita tutup dulu. Bila ada salah saya minta maaf. Karena hanya sifatnya berbagi, sharing, bukan bermaksud untuk menghujat atau menasihati. Semua ada manfaatnya dan Gusti Allah itu selalu akan mendukung dalam rangka ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.